Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajak kalian naik salah satu perjalanan kereta paling spektakuler di dunia dari Xining menuju ke Lhasa, Tibet. Sepanjang perjalanan, mata kita bakal dimanjakan sama pegunungan bersalju, padang rumput yang luas, dan sesekali kalian bakal ngelihat hewan yak. Kita juga berjuang untuk aklimatisasi ketinggian, dan kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi ini adalah series keempat dari episode China. Dan sekarang kita ada di Xining Railway Station. Kita kemarin udah explore Xining seharian. Dan sekarang kita di malam hari mau pergi ke Tibet, ke Lhasa. Jadi kita bakal naik kereta sekitar 20 jam dari Xining ke Lhasa, Tibet. Jadi masih sejam lagi dan kita udah sampai di Xining Railway Station ini. Perjalanan 20 jam dan persiapan kita bawa makanan, bawa pisang, bawa mie, karena 20 jam ya bawa bekal-bekal gitu. Dan ini pertama kali banget aku sama Leo ke Tibet. Hihi. Mari kita beli air. Cari air ya buat persediaan kita selama di sini. Let's go. Oke, jadi ternyata di belakang tadi kan kalau masuk ke Tibet itu kan kita butuh permit. Jadi di belakang tadi dicek di komputernya udah ada nama kita sesuai dengan nomor paspor kita dan sesuai dengan paspor yang kita bawa. Visanya juga, jadi kita tadi dicek, tapi nggak seribet itu ceknya. Kalau memang datanya match dan semuanya oke ya udah gitu doang. Dan sekarang kita udah nyampe di Xining Railway Station ya. Kita bakal 20 jam di kereta, gimana ya rasanya. Tapi untungnya nggak sendirian sama Leo ya. Kita bakal jalan-jalan ke Tibet, first time in my life juga buat nanti ngelihat roof of the world. Kita bakal ke Everest juga, tapi lihat doang ya dari jauh, nggak naik ya. Ya beginilah kita di ini. Semoga ada ini ya, milk tea ya. Pengen beli milk tea rasanya. Untuk railway station di China itu bener-bener wow dan bikin aku amazed banget karena bener-bener segede itu dan tata letaknya juga mereka hampir sama di semua stasiun kayak di Guangzhou, di Chongqing. Tapi ada yang lebih gede lagi ya. Guangzhou gede, Chongqing gede. Ini salah satu yang gede juga. Gak sabar buat berangkat guys. Ya pengen beli milk tea sebenarnya tapi nggak ada guys. Yaudah kita cari tempat duduk dulu buat naruh barang. Iya. Ada namanya Wawa mereknya. Air Wawa. Wawa air, merek air namanya Wawa. Oke. Terus saking pure-nya katanya orang-orang CN tuh pakai itu buat Cuci muka. skincare-nya. Terus Sama kayak juga. anu tutorial di muka juga. Iya. Kayak Karena skincare. satu botol cuma 2 yuan. Oh. pH-nya bagus atau apa gitu. Kita beli Maison-nya China. Kata Leo, enak gak peach? Pernah? Peach belum pernah coba. Kita coba aja. Bisa yang Oren. lemon. Orange lemon ya. Tapi you try. Kayak ada Maison-nya guys. Aku pengen yang ini deh, yang ada lime sama lime sama apa tuh namanya? Orange. Kita bayar dulu ya. Lime sama orange ini, oke. Wish. Tinggal di scan aja dan udah kelar. Cece. Harganya cuma 8, berarti sekitar berapa? 16 ribuan ya. Kayak butuh yang isotonik gitu. Wih, enak loh. Aku suka ini tuh karena nggak kayak air minumnya. Tapi ada taste, aftertaste itunya. Kalau yang di Indo tuh kayak agak manis banget. Iya kan, ngerti kan? Moisturizer-nya masih banyak. Oh iya maaf ya, tadi bocor. Oke guys, sudah boarding. Saatnya kita ke kereta dulu ya. Ini ada pengecekan paspor dan lain-lain. Nanti kita berjumpa waktu mau masuk ke kereta.
Guys, tadi dicek dan aman ya. Kita cuma butuh paspor doang karena tadi di security di awal tuh udah dicek lagi itunya, permitnya. Dan kita tadi cuma nunjukin paspor doang. Let's go to Tibet. Ini beneran dream place, roof of the world. Dan kesini tuh cuma butuh permit, dan permit itu yang paling susah dan sangat dicari orang. Kalau misalnya kalian gak ada permit, bakal ditolak boarding di kereta, di pesawat, kayak gitu. Let's go. Kita dapat di carriage 2 di paling depan. Ini 14-13. Dan kita dapat di bawah harusnya ya. Ini tuh ngingetin aku waktu tuh pernah di Cina juga sleeper train, di Uzbek juga pernah. Ini kali ini kita naik lagi. Dingin guys. Kalau kalian lihat nih keretanya kayak kereta mana? Ke Korea Utara ya. Kereta-keretanya nih sleeper train tuh kayak gini, dia ada 3 tingkat gitu. Dan untungnya kayaknya kita dapat yang bawah. Ada bule-bule juga. Kita juga bule ya. Aku excited banget. Tuh si Leo di belakang. Guys, jadi inilah kamar pengungsian gitu. Seru ya. Seru. Ada teman seru banget sih asli. 20 jam ya kita bakal di sini. Apalagi kalau berenam. Kalau berenam, cuma saling kenal gitu. Iya, bener juga. Cuman pasti berebutan nih siapa yang paling bawah, siapa yang paling atas. Dan iya, kita nih di sini. Jadi ini tuh jam 10 malam, kita bakal nyampe di Lhasa nanti jam 6 sore di hari berikutnya. Dan kita udah bawa bekal, tadi aku udah bilang bawa banana, bawa telur, minuman 2-3 liter, dan koper-koper di bawah sini semuanya. Matrasnya udah ada pelapis juga, dan kita ambil bantal selimut. Cuman bantalnya kayak oke lah, bagus lah. Bagus, kayak ada butir-butir, bulir-bulir beras gitu. Dan ada meja, apalagi yang perlu di-review ini. Kalau kalian mau lihat nih, ada tulisan Cina, ada tulisan Tibet, ada tulisan Inggris. Karena biasanya ini keretanya memang dikhususin buat ke rute Tibet ya. Dan chargeran kalian ini tinggal ini aja, rebutan di depan. Jadi 6 orang ini cuma satu gerbong rebutan di koridor doang. Iya, cuma ada beberapa tempat. Sini nggak ada kan? Nggak ada. Nah, ya, rebutannya di sana. Dan udah, gitu doang sih. Tangga. Iya, ini tangga lipat kayak gini. Jadi tinggal naik ke atas gitu. Terus ini yang hard sleeper, jadi lantainya ada 3. Oh. Kalau yang soft sleeper 2 dan ini lebih tebel. Oh, tapi ini udah Tapi oke ini udah kok. banget, Iya. matrasnya udah enak banget. Iya, masih muda soal kita. Untung kita dapat yang bawah sih tapi. Iya, kalau atas sih. Atas juga makan susah, nggak ada meja. Gue duduk situ. Oh iya sih, situ ya. Tapi bayangin yang paling atas. Coba bayangin dulu. Headroomnya nggak bisa duduk gini. Oh iya, bukan kasur itu, kandang. Kita tuh bakal stop di beberapa tempat nanti, tapi kayak untungnya kita boarding sekarang kayak nggak ada orang di atas. Semoga sih kosong sih, tapi nggak ganggu juga sih, ada nggak adanya tetap kayak gitu. Aman ya, enak banget ya di sini. Sama mungkin nanti wifi di perjalanan sih ya. Iya, karena lewatin padang gurun. Tapi kita bakal dapat views. Guys, pas ya? Iya, Pas loh. pas banget. On time. Keretanya berangkat. Pas. Keren banget sih. Bye-bye sini. Kita udah bilang tadi waktu kita pamitan kayak sini bye-bye, kayak kita nggak bakal kesini lagi kayaknya. Nggak tahu sih. Cukup lah. Cukup sekali ya. Kereta sebelah. Ada yang lihat guys. Ini salah satu highlight ya dari Iya. trip ini juga, sleeper train. Memang highlightnya. Oh iya itu. Salah satu highlight. Karena memang pilihannya sebenarnya kalau ke Lhasa itu bisa flight juga guys. Cuman kalau kita naik kereta, badan kita tuh adjust slowly. Betul. Minta aklimatisasi. Betul. Jadi nggak kaget. Kalau misalnya
naik pesawat misalnya dari Chongqing kan rata gitu ya, mungkin ketinggiannya berapa puluh meter lah MDPL, sampai di Lhasa yang 5.000 6.000, pasti langsung pusing sakit kepala. Gejalanya tuh altitude mountain sickness, AMS. AMS, yes. Dan itu pernah ngalamin dan wah kepala itu sakit banget, pusing dan lain-lain gitu. Ngalamin di mana? Peru yang Rainbow Mountain Mountain, yang 5.000 MDPL. Iya. Wah itu kepalanya langsung. Nggak boleh ngerokok. Nggak boleh ngerokok. Barang berharga simpan masing-masing. Oh. Dompet, HP, Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya aman. aman. Tuh ada petugas yang keliling buat diomongin lagi manual. Back to the topic. Kalau naik kereta kita tuh slowly naik elevasinya. Jadi nggak langsung yang seret gitu. Jadi badan kita juga automatically ini Adjust. iya. Which is good. Makanya the best kalau kalian ke Tibet ke tempat tinggi yang pelan-pelan aja. Sama juga dalam hidup yang instan tuh nggak Oh, baik. siap. Masuk sesi curhat ya. Padahal baru jam 10. Cheers dulu kita, cheers. Jadi tadi sebelum kesini kita udah cuci muka, sikat gigi dan lain-lain. Jadi sekarang tinggal tidur doang sih sebenarnya. Guys, udah mau tidur. Gini lah suasananya. Bener kayak kasur ya. Ya bisa tidur lah ini harusnya. Beliau di sana. Semoga kebangunnya pagi. Ini bibirnya kering banget. Dingin. Tapi di Lhasa nggak sedingin di sini. Good night. Selamat pagi, kita udah jam berapa? 8.30, udah sekitar 10 jam tidur. Tapi kita masih ada di provinsi Qinghai, kita belum masuk ke provinsi Tibetnya. Tapi kita udah lumayan jauh dari sini, udah mendekati ke Lhasa. Dan ketinggiannya berapa nih? 4.800. Dan si Leo juga tadi bangun pagi sudah sakit kepalanya. Dan aku sekarang baru berasa, buset bang, Naik terus ya. dia naik terus dikit-dikit, jadi kayak kita adjusting badannya. Tadi udah sunrise dan nggak ada orang di atas kita. Beneran nggak ada sih. Jadi kayaknya ini bukan terlalu high season buat pergi ke Tibet gitu. Tapi pemandangan di sekitarnya pegunungan perbukitan, ada es-esnya dikit, cuman kayak yang kulihat tuh ada kalau udah nyampe Tibet itu nanti bakal lebih bagus lagi kayak view-nya. Ini tuh udah lumayan bagus nih. Tuh. Banyak mobil-mobil gede logistik gitu. Mana mobil? Perjalanannya masih sekitar masih lama sih. Ih, langsung bonyok pisangnya. Nggak ngaruh sih. Kayaknya gara-gara kita moving sih, mana? Kegenjat. Bukan karena altitude dia. Bukan. Keren ya infrastrukturnya. Ini view-nya lumayan bagus. Ini ketinggian segini nih telinganya udah lumayan pengang gitu. Kayak budek dikit. Pusing dikit.
Oksigennya tadi berapa, Li? Tangan gue ya. 77. Di Leo 77. Normalnya 80-90an nih. 90-an. 90an. Mulai tak. Mati. Nah, 77. Padahal rajin minum air loh itu. Kita cek blood oksigennya Mike. Wis, tinggi kali Pantes nih. gak pusing ya? Iya. Padahal, iya, gak terlalu pusing. Semakin tinggi semakin gak pusing. Iya, kayak lagi nggak pusing banget. Nah, pertanyaan gue, lu first di atas ketinggian 5K itu kan lumayan pusing tuh. Itu di mana? Itu di mana? Di Kalau aku di Rainbow Mountain di Peru tuh pas 5.000 kan. di Everest gitu. Itu 6.000 ya. Tapi itu juga elevationnya oke, karena kan hiking kan. Jadi pelan-pelan. Iya. Wah, tapi bayangin sambil nanjak beratnya itu, jadi kayak fisiknya udah lemah. Bawa barang juga kan? Iya. Barang sih nggak banyak kan, ada porter kan. Oh iya betul. Wah, tapi sambil pusing gitu bayang. Kalau hiking di Everest gitu, misalnya kita di sini nih, kita titiknya sampai sini, kita harus naik ke atas bukit itu buat unlock ketinggian gitu loh. Itu cara aklimatisasi yang paling oke. Terus nyantai bentar gitu. Nah, terus di situ 5 menit aja turun lagi, udah aman. Jadi technically kalau kita udah unlock yang lebih tinggi, yang di sini kita aman. Iya. Tapi di sini pasti sakit kepala gitu. Jadi kalau misalnya mau ke sini, kita harus cari yang lebih tinggi lagi. Kayak pelajaran hidup ya, step by step ya. Betul. Aklimatisasi. Oke guys, jadi ini sekarang udah jam 9-an dan Nempelnya di sini. kita sekarang udah aku udah makan sarapan pisang dan aku mau ajak kalian buat lihat-lihat di sini. Tadi aku udah lihat toilet sih, ada zongnya, cuman ada tadi zong. Iya. Jadi aku tahan napas, cuman gagal ya karena kita di altitude, napasnya habis cepet banget. Tapi ya bisa lah toilet di sini dan aku bakal ajak kalian jalan-jalan bentar ya. Ya di sini kita untungnya ini ya kayak cuma berdua, aman-aman aja lah. Mari kita jalan sebentar. Nah ini bagian toiletnya. Ini ada kayak tempat wastafel. Terus ini ada toiletnya. Jangan ada zongnya ya. Terus ada orang taruh koper. Nah ini bilik nomor 1. Toiletnya, aduh, no. Dan kita mau jalan ke depan sana. Jadi tiap kali tuh ada orang-orang yang nawarin minuman, makanan, tapi biasanya mahal dan buah-buahan juga. 你不下来是没办法再上你知道。 Ya begitu. Terus kita lanjut, di sini ada air panas. Kalau misalnya mau masak mie bisa. Terus depan lagi. Di sini ada apa ya? Masih sini sih, cuman mau lihat kantin bentar. 那边上大学很多这个返回来以后，已经是你那边的这个。 Ya, jadi ada yang briefingin kayak di gerbong-gerbong tuh ada yang udah muntah. Tapi oksigen gue masih tinggi banget. Jangan sombong dulu ya, nanti makin pusing saya. Nih, lanjut. Ya, ini gerbong kantinnya masih jauh banget sih. Coba kita lihat ada apa di sini. Tuh, pemandangannya bagus banget. Gunung-gunungnya. Nah, ini kayaknya. Oh, ini yang gerbong biasa, guys. Tuh, yang duduk. Didorong. Tuh, ini gerbong biasa. Dan yang duduk, dan beneran capek banget kalau duduk.
orang bawa barangnya banyak banget. Kita balik lagi. Pagi yang indah. Bilik-bilik kita beberapa yang kosong gitu, nggak full banget. Jadi ya gitu. Gue mau ke kantin kan, udah 3 gerbong jauh banget. Ini Belum 4 gerbong aja masih ke yang tempat duduk kursi biasa. Jadi oh iya, jauh banget kantinnya. kursi biasa dulu baru kantin itu. Oh iya, tanggung. Coba this way. Siapa tahu ada juga. Kan 1, kita nomor 2, 1 dong. Oh iya. Iya, kantin. Siapa tahu di ujung satu. Oh iya, nanti gue coba ya. Nanti. Atau lu mau nanya aja. Mau nanya. Nggak usah sih. By kita lumayan gabut pagi ini ya. Apa? Lumayan gabut pagi ini. Kita sampai di stasiun ini. Gak tahu stasiun di mana, tapi kita of course belum masuk ke Tibet. Jadi udah tidur, bangun sunrise pun kita masih ada di Qinghai. Ini view-nya guys. Stasiun apa ini? Kita harus siap banyak oksigen. Pagi ini terang banget cahaya mataharinya. Pakai moisturizer dulu. Kan bocor lagi. Iya, altitude. Beneran pressure-nya. Iya, benar. Kan gitu. Kalau di kayak gini tuh ketinggian mukanya jadi kering banget gitu. Terus ya banyak oles-oles moisturizer. Sudah kurang lebih berapa? 12 jam lebih, 14 jam kayaknya. Sisa 6 jam lagi buat nyampe di Lhasa, dan ini kita udah di border provinsi. Jadi provinsi between Qinghai sama ke Tibet itu lumayan jauh karena Xining itu di atas banget. Jadi kita 14 jam di kereta itu baru nyampe di perbatasan provinsi. Naik kereta. Dan sekarang udah jam 12 berapa ya? 12.17. Dan jujur agak lumayan pusing sedikit sekarang. Sedikit aja, tapi kayak agak lemas sedikit karena motor-motornya seharusnya ini ketinggiannya sekitar 5.000-an sih. Di sana tuh ada gunung-gunung bagus banget, langitnya cerah, dan aku lihat prediksi cuaca karena kita bakal seminggu di Tibet. Itu cuacanya cerah terus puji Tuhan, dan ya bentar lagi kita sebenarnya mau makan. Ini kita bawa makanan cuman udah dingin nih, kayak masuk dari kulkas gitu, cuman is okay. Harus banyak minum, istirahat gitu, karena ini ketinggiannya benar-benar tinggi. BTW ini bakal jadi trip dengan ketinggian tertinggi seumur hidupku. Terakhir kali yang tinggi banget itu di Peru, 5.000 mdpl, sekarang itu lebih dari 5.000. Ini aku apply moisturizer banyak banget supaya nggak kering mukanya. Si Leo baru bangun, kayaknya dia tidur 12 jam. Lumayan pegel ya? Gak pegel sih. Cuman pusing-pusing dikit ya. Agak keras-keras dikit. Kayaknya butuh nasi goreng ya. Kita beli beli telur sampai 4. Oh iya, telurnya tadi lupa makan ya buat breakfast. Pikir kan? Enggak,
Oh iya, gue pikir tuh satu breakfast nanti siangnya dua. Betul, harusnya gitu. Kita ada tadi makan malam kemarin, kita bungkus itu. Tapi sekarang nih kita makan dulu ya. Bener-bener seru banget sih. Kayak kita udah crossing nih. Bordernya udah lewat, udah masuk. Nggak ada border dia, cuman kayak line-nya tuh kita udah Udah lewat. Yang tadi gunung yang lo lihat sebelah situ, gunung tadi yang es, itu persis di border di line-nya. Atau nggak tahu, kita belum nyampe, cuman ini pas di line banget. Nih, jadi setelah kurang lebih 14 jam dari Qinghai kita udah cross nih line-nya. Mungkin tadi aku belum cerita kalau tadi tuh ada briefing kayak orang-orang tuh pada muntah beberapa, kayak not feeling well di gerbong 1 sama 3 di sebelah. Jadi ada bantuan medis, mereka udah siapin tim medis kayak buat dicek dan dibantu dirawat gitu. Dan ini juga karena dari sini itu kita tuh agak lumayan cepat keretanya, tapi yang sini tuh agak pelan banget. Mungkin kayak adjusting gak sih? Karena biar nggak terlalu cepat. Ini pelan banget loh. Mungkin. Tapi kereta ini kayaknya memang nggak bisa cepet-cepet juga. Kita benar-benar nanjak terus, nggak pernah berhenti dari sini. Oke, mari kita makan siang. Mie pedas, nasi goreng, telur. Udah, kita makan ini doang. Sampai sore lah ya, kita makan lagi di Lhasa nanti makan malam. Tapi ini banyak sih, harusnya cukup. Ini banyak sih, porsinya gede sih. Thumbnail. Stres gitu ya. Oke, sip. Kita makan. Ini orang yang nawari makanan lewat. Yogurt. Butuh? Dia tawarinnya yogurt. Oh. Let's go. Mari kita makan. Mari kita makan. Oh, itu jadi piring. Iya, gue jadiin piringnya. Ya, kita makan nasi bareng beku. Meskipun dingin gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita cuma butuh energinya. Tuh. Masanya kok. Masih enak. Mendingin. Enak sih. Enak. Enak kan? Cuman karena sakit kepala mulut gua punyanya jadi nggak enak. Kayak rasa-rasa sakit gitu tau. Aduh, lemah guys. Katanya juga kalau di ketinggian tuh lidah perasa kita agak kurang. Enggak? Ini udah kayak kebakaran minum kayak panas banget. Kebas gitu nggak? Hmm. Ada dikit sih, dikit kebas. Mungkin kayak rasanya nggak terlalu strong. Tapi harus tetap paksa makan ya. Oh, taruh sini aja nih sampahnya. Oh iya. Nanti tinggal dibuang ke apa? Nah ini, baru dibilang tadi. Udah nggak nangis dia, hebat. Itu guys enaknya. Bener-bener kita dewasa aja udah bisa pening, apalagi anak kecil. Sebenarnya dia ada jualan di kantin, cuman kayak
kayaknya mahal ya. Ini sebutnya apa? Cacitan. Lutan. Oh, teh. Ayam hitam, ayam betutu. Oh, telurnya lengket karena dingin. Mau juga? Nggak apa-apa. Nanti. Orang buat kuaci, kita buat telur. Kasihan bayinya. Coba mie ya. Kotak, kayak Indomie kotak. Kotak Aduk bentuknya. dulu ya kayaknya. Iya, menurut gue aduk dulu ya. Karena minyaknya udah di bawah. Ini yang beku nggak? Enggak ya? Enggak. Mana Gimana full? pula ini makannya? Nah, Nah, separate gitu ya. apa kita tutup? Oh, goncang-goncang. Kocok-kocok. Betul. Pakai tutup lagi coba. Ide bagus. Itu mie pedesnya dari Qinghai, cuman kayak nggak terlalu pedes. Iya. Nggak bisa bro. Kenapa? Nggak gerak dia. Bisa tahu? Nggak muter. Oh, nggak muter karena padat banget ya. Iya. Dengan nggak muter, nggak pindah posisi. Bener juga. Dah tarik aja. Iyalah. Memang harus dicampur seperti ini. Iya. Hmm. Ambil lagi semua ya. Iya. Sempitnya itu ya masih ada. Ini masih ada. Tapi so far kita makan di Cina, makanannya ya di setiap provinsi beda, tapi masih masuk banget lidah kita. Di 8 tuh ada 8 great dishes. Di mana? Di klasifikasi di China. Oh, oke. Klasifikasi 8 provincial dishes yang terkenal. Oh, salah satunya mungkin Sichuan Tuh. hotpot, Pancai. Chuan Chai Yu. Mulus. Kok bisa? Licin itu apa sih itu? Iya. Masukin sini dulu ya, nitip ya. Iya, masukin sini aja. Ini minyak kayak mie spaghetti. Tapi untungnya dia tuh kasih minyak, jadi kayak nggak terlalu basi banget kan kalau misalnya ada minyak. Keras ya. Oke kok. Oke. Hmm. Hmm. Sorry. Hmm. Hmm. Harus dipisah-pisahin ya. Tekstur mie tuh kayak spaghetti banget. Ini oke kan? Rasanya masih enak. Aman.
Update udah sekitar 18 jam. Gabut sih, cuman pemandangannya bagus banget. Ya hiburan kita cuma ngelihat pemandangan aja tuh. Dan untuk harga keretanya ini aku cek 1,2. Kalau kalian terbang tuh lebih mahal 3 juta, 4 juta gitu. Dan ini untuk aklimatisasi oke banget. Jadi kayak pelan-pelan kita menyesuaikan ketinggian gitu. Dan nanti kita nyampe di Lhasa harusnya nggak terlalu berat buat adaptasi badan kita gitu. Ini ada gunung-gunung es tuh, rumah-rumahnya ada Tibetan style semua, mobil-mobil, terus banyak yak tadi kayak sapi khas di sini. Ternyata ada jalan, pegunungannya bagus banget dan lagi banyak es gitu. Tuh gunungnya, cakep. 2 jam lagi nih sampai. Tadi aku mau coba jalan ke kantin di belakang, cuman dia yang bagian kursinya itu tutup, nggak dibuka gitu. Dan kita coba ke sebelah sana. Yang bagian sleeper sama yang bagian kursinya itu pintunya ditutup. Nggak bisa nyebrang. Iya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena banyak kosong, takutnya orang pindah ke sini ya sih. Ditutup banget, nggak bisa di lock gitu. Orang depannya bilang no. Jadi mungkin ada kantin di sini. Dan tadi aku dengar kayak udah ada beberapa orang yang pakai bahasa Tibet gitu. Orang lokal mungkin yang pindah-pindah gitu ya. Nggak ada guys. Nggak bisa. Kukira ada kan. Sudah jam 6. 15 menit lagi kita bakal nyampe guys. Orang-orang udah di luar duduk di sini. Masih sakit nggak? Enggak. Udah. Masih ada dikit bang, tapi udah jam. Aman ya? 3.700 mdpl. Ya udah lumayan sih. Jadi kita bakal nyampe di Lhasa bentar lagi. Ni hao. Apa katanya, Li? 这是我们刚才录的吗？是不是？哦。你好。你照外面啊，别照我。哦，OK。你干嘛？嗯你照啊。照啊。你看有一个大巴车。 Nggak ngerti saya. 那个摆渡。 Lagi main sama tetangga sebelah. Ngintip-ngintip ya. Tapi jari telunjuk. Enggak, jari tengah. Wah, nakal ya. 好看吗？不好看，不好看，不好看。Kita sampai nih di Lhasa nih. Ini kota-kota, apartemen-apartemennya. Guys, akhirnya kita tiba di Lhasa. First time banget kita nyampe di Tibet. Beneran perjalanannya lumayan berat, 20 jam dengan berkelahi dengan altitude, ketinggian. Sekarang tuh di 2000-an atau 3000-an kalau salah. Jadi nggak terlalu tinggi ya. Welcome to Lhasa. Wow, cakep banget. Puji Tuhan udah sampai dengan selamat dan tanpa kekurangan satu apapun. Jadi cuma kebelet aja tadi toiletnya terakhir mau keluar, cuman kayak ada ranjau gitu. Ya begitulah. Kalau kalian mau naik ini ke Lhasa ya kalian masih punya permit dan lain-lain, bisa terbang juga. Tapi experience-nya oke juga kalau ada teman ya naik kereta.
Akhirnya bro. Ini keretanya memang khusus dari Xining ke Lhasa tuh. Let's go. Ya, thank you for watching ya. Ditunggu episode Tibetnya masih banyak, ada selama seminggu kita di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.